Selamat pagi, Shalom, Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam channel YouTube Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, saya Jose Alvis Pereira sebagai host yang akan memandu jalannya dialog kita kali ini dengan tema Review LKIP meningkatkan kinerja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk membahas tema kita kali ini, maka telah tersedia 3 orang narasumber untuk membantu dalam pembahasan persoalan tersebut. Untuk itu, mari kita langsung menemui para narasumber kita yang telah ada. Permisi Bu Irban, selamat pagi. Pagi. Boleh saya masuk Ibu? Silakan. Iya, terima kasih Ibu. Saya bisa duduk Bu Irban. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Irban atas kesempatan yang diberikan. Kita berbincang-bincang sedikit menyangkut review LKIP meningkatkan kinerja pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa Ibu bersedia untuk berbincang-bincang tentang persoalan Ibu? Ya. Ini beberapa hal yang mungkin saya tanyakan ke Ibu Irban untuk memberikan pencerahan dan alasan kepada kita semua untuk bisa mengetahui. Apakah review LKIP itu termasuk salah satu tugas Inspektorat Pembantu Wilayah 1? Silakan. Benar Pak Yose, sesuai pembagian tugas, review LKIP menjadi tugas pada Inspektur Pembantu Wilayah 1. Kegiatan ini sudah kami laksanakan pada bulan Maret tahun 2020 dan laporannya sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur. Menurut Ibu, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LKIP akan dilakukan evaluasi oleh tim dari Kementerian PAN dan KB. Tetapi kenapa harus dilakukan review oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terlebih dahulu? Silakan penjelasan. Review laporan kinerja atau biasa disebut KJ dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sakit, dan Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014 tentang juknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam pasal 28 ayat 1 peraturan Presiden dijelaskan bahwa aktif pada Kementerian Negara atau lembaga pemerintah daerah melakukan review atas laporan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur dan bupati wali kota. Iya baik Ibu Irban, masih ada satu hal yang mungkin saya mau tanyakan ke Ibu Irban. Lalu apa yang diharapkan dari pelaksanaan review LKIP tersebut? Pelaksanaan review atas laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan kinerja serta memberikan informasi kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, tujuan dilaksanakannya review atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berikut, memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. Review laporan kinerja ini sangat penting karena dari kegiatan tersebut dapat terlihat keberhasilan dari apa yang telah dinyatakan dalam perjanjian kinerja. Review LPJ ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP yang disusun secara periode. Terima kasih Bu Bang Satu atas penjelasan yang telah disampaikan dan telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Inspektur Pembantu Wilayah 1 dan kita akan menuju ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Tarsisius Apelabi. Mari kita langsung menuju ke sana. Terima kasih banyak Ibu Irfan. Sama-sama Pak. Ya, saya permisi Bu. Pagi Bapak Tarsi. Selamat pagi Pak Jose, silakan. Ya, Mari, terima kasih silakan masuk. Pak Tarsi. Apa saya bisa dulu Pak Tarsi? Silakan duduk. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Jose? Apa yang bisa saya bantu Pak Jose? Terima kasih Bapak Tarsi. Ini kita melakukan wawancara untuk pengambilan di YouTube channel Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur menyangkut review LKIP meningkatkan kinerja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tadi sudah melakukan wawancara dengan Ibu Irbanul 1 dan sekarang Bapak sebagai narasumber yang berikut untuk mohon memberikan penjelasan terkait dengan review LKIP itu. Baik. Apa Bapak bersedia Bapak? Siap Pak Jose. Oke, terima kasih Pak Tarsi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak untuk memberikan jawaban. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan jika dalam pelaksanaan review ditemukan kelemahan kinerja penyelenggara sehingga terjadi kesalahan penyajian data atau informasi dan penyajian laporan? Silakan Bapak. Baik Pak Jose. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Irbanil 1, saya menjelaskan tentang review. Pertama, ini kan review dilakukan di perangkat daerah. Kalau di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berarti ada 39 perangkat daerah. Itu artinya jika dalam pelaksanaan review, pereview atau orang yang melakukan review menemukan kesalahan penyajian data dan informasi atau kesalahan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan dan kesalahan tersebut secara berjenjang. Nah, ini penting karena review LKIP dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Karena itu review harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan disampaikan kepada Menteri PAN dan RD. Begitu Pak Jose. Terima kasih Bapak Tarsi. Sesuai RPJMD tahun 2018-2023, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan nilai A dari capaian kinerja. Menurut Bapak, apa yang kira-kira harus dilakukan untuk bisa mencapai nilai tersebut? Silakan Bapak. Ya Pak Jose, begini. Nilai A ini kan target dan ini yang terbaik. Dengan target nilai A, maka kita perlu fokus dalam menyajikan laporan kinerja, khususnya terhadap catatan-catatan atau rekomendasi dari hasil evaluasi tahun lalu yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN. Dalam pelaksanaannya, tim review akan menyoroti beberapa poin seperti tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB, rencana aksi untuk mencapai indikator kinerja, selanjutnya penyajian perbandingan capaian setiap tahunnya, serta keterkaitan dengan capaian yang telah dibuat. Selain itu, terdapat beberapa perbaikan narasi untuk kesempurnaan laporan. Artinya apa? Bahwa hasil dari review ini diharapkan akan tercipta LKIP yang semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya, serta dapat menggapai target dengan mendapatkan nilai A.
itu sama dengan the best. Ya, luar biasa Pak Tarsi. Pak Tarsi, terima kasih banyak atas penjelasan yang telah disampaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan penjelasan Bapak ini memberikan pencerahan sehingga ke depan review LKP dapat dilakukan secara lebih baik lagi. Demikianlah wawancara saya dengan narasumber kita yang kedua, Bapak Tarsisius Sulu Apelabi, SENM, Auditor Ahli Media pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan menemui narasumber yang ketiga atau narasumber yang terakhir, yaitu Bapak Nelson Nale, Sarjana Hukum, Auditor pertama pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita langsung menuju ke sana. Terima kasih Pak Tarsi. Silakan. Ya, saya permisi. Sekarang saya sudah berada di depan Pak Nelson Nale, Sarjana Hukum, sebagai salah satu narasumber kita yang terakhir. Kita langsung wawancara dengan beliau. Selamat pagi Pak Nelson. Selamat pagi juga. Apa kabar Pak? Baik. Ya Pak Nelson, ini saya tadi sudah melakukan wawancara dengan Ibu Inspektur Pembantu Wilayah 1 dengan Bapak Tarsisius Sulu Apelabi terkait dengan review LKIP meningkatkan kinerja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu mungkin beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bapak untuk penjelasan dari Bapak. Apa Bapak bersedia memberikan penjelasan? Ya, saya bersedia. Iya Pak Nelson, terima kasih atas kesediaannya. Selain review LKIP pemerintah daerah Provinsi NTT, apakah laporan kinerja perangkat daerah juga direview oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Silakan Pak Nelson. Baik Pak Jose. Ya, selain review LKIP, Inspektorat juga ditugaskan untuk melakukan evaluasi SAKIP berdasarkan Permen PAN RB nomor 12 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi atau unit kerja pemerintah yang diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja atau hasil instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Evaluasi SAKIP lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Jose. Terima kasih banyak Pak Nelson atas penjelasannya yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua sehingga kita bisa memahami sedikit menyangkut review LKIP untuk meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikianlah wawancara saya dengan 3 narasumber menyangkut review LKIP meningkatkan kinerja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber menjadi inspirasi untuk meningkatkan kinerja para aparatur sipil negara sehingga ke depan review LKIP itu boleh berjalan sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Salam.